Nah, berbicara soal berkreasi, ternyata tidak hanya Presiden Jokowi saja yang berjago berkreasi dan juga Eka Gustiwana tadi. Karena narapidana di Lapas Porong Sidoarjo juga ternyata tidak mau kalah. Karena para narapidana ini mampu menghasilkan produk mebel berdaya jual tinggi. Betul, jadi saat nanti mereka bisa keluar begitu bebas, bisa diberdayakan ya di tengah-tengah masyarakat. Nah, hasil karya mereka bahkan mampu menembus pasar ekspor. Koresponden CNN Indonesia Nesya Megawati punya sejumlah liputan menarik dari balik jeruji narapidana yang kami hadirkan mulai hari ini. Di atas tanah seluas 12 hektar ini, ada 2.400 warga yang tengah menjalani hukuman. Narapidana dibagi di 10 blok. Seperti pada lapas lainnya, pembagian blok sesuai dengan pelanggaran hukum yang dilakukan, yakni blok kriminal, narkoba, terorisme, dan korupsi. Blok narkoba dan kriminal mendominasi. Tetapi di Lapas Porong Sidoarjo, Jawa Timur, ada satu lagi blok hunian untuk para pekerja. Tidak ada perlakuan khusus bagi napi pekerja ini. Keluar masuk sel sama seperti napi lainnya. Hanya saja setelah sel dibuka setiap pukul 6 pagi, napi pekerja bergegas ke kantor mereka. Ya, disinilah 80 napi bekerja dari pagi hingga pukul 5 sore hari. Letak pabrik masih dalam lapas, sekitar 500 meter dari blok hunian. Layaknya pabrik pada umumnya, pekerja harus menggunakan masker untuk memasuki area pabrik. Di sini, para napi memproduksi furniture atau mebel dengan kualitas yang mampu bersaing. Pangsa pasarnya bukan lokal, namun luar negeri. Seluruh karya dari tangan para napi ini semuanya diekspor ke Korea Selatan, Jepang, hingga Eropa. Untuk menembus pasar mancanegara, Lapas Porong bekerja sama dengan PT Bahari Mitra Surya, produsen mebel ekspor di Sidoarjo. Kerjasama dijalin sejak 1989 atau sejak lapas masih berada di Kalisosok, Surabaya. Dalam skema kerjasama, PT BMS menyediakan modal, peralatan, bahan baku, hingga pembeli. Kemudian lapas menyediakan tenaga kerja. Tiap bulannya, kemampuan produksi bisa mencapai 2 hingga 3 kontainer dengan nilai $160.000 Amerika atau sekitar 2,1 miliar rupiah per kontainer. Sebagai pihak ketiga yang bekerjasama dengan pihak lapas, PT BMS membayar biaya operasional seperti listrik. PT BMS menampik anggapan pihaknya memanfaatkan para napi untuk keuntungan perusahaan. Apalagi upah napi jauh lebih murah dibandingkan buruh pada umumnya. Jadi kita istilahnya itu membina ya. Kita tahu bahwa skillnya itu nol. Jadi makanya kita ada instruktor 30 orang di dalam pabrik untuk membina para narapidana. Dari mereka tidak punya skill menjadi punya skill. Dan yang terpenting melatih mental dan kedisiplinan. Yang penting. Jadi kita bukan ke sana. Jadi memang misi kita pembinaan ya, pembina sosial ya. Jadi kita tidak bicara profit oriented atau gitu ya, bukan ya. Kepala Lapas Kelas 1 Porong Sidoarjo, Rianto, mengatakan upah untuk para napi tidak dicairkan tiap bulannya. Sebagian gaji juga ditabung dan baru bisa dicairkan saat pekerja sudah menyelesaikan masa hukuman. Saya kira tidak memperbudak sebab mereka punya insentif dan upah yang cukup untuk hidup mereka sehari-hari, juga membantu keluarganya. Mereka ada juga yang pulang
pulang setelah selesai menjalankan pidananya, maka bisa membawa uang 5 juta, 3 juta, untuk sementara mungkin bisa menghidupi keluarganya. Itu dari segi upah, dari segi keahlian juga mereka sudah sangat ahli untuk bekerja di lingkungan perusahaan. Indra adalah salah satu terpidana yang bekerja di pabrik. Sejak 2013, ia menjadi napi pekerja dan tabungannya saat ini sudah mencapai 6 juta rupiah. Upah yang diberikan ia tabung untuk bekal saat ia bebas nanti. Selain itu, dengan keaktifannya di lapas, ia berharap mendapat kemudahan remisi dan pembebasan bersyarat. Oh, di sini alhamdulillah anak-anak itu yang terpenting mereka butuhkan itu sebenarnya bukan premi. Jadi yang dibutuhkan napi di dalam itu yang penting itu satu, pikiran mereka itu nggak kacau. Dalam arti pikiran mereka nggak lari ke hal-hal yang negatif, hal-hal yang mungkin di luar aja sudah rusak, apalagi misalkan di dalam apa mau dirusak lagi. Yang penting bagi narapidana saya pikir itu cuma pikiran positif, mengalihkan kita kan udah jauh dari keluarga, jauh dari teman, jauh dari saudara. Jadi mengalihkan pikiran negatif ke pikiran positif. Di sini yang lebih penting tuh kalau premi nomor sekian lah. Kita di sini juga dari Lapas Porong kan ada jatahnya makan dari pagi, siang sampai sore kan. Jadi yang terpenting kita dapat pengalaman kerja, kita punya bekal positif untuk kehidupan yang normal usai dari sini nanti. Iya, mungkin saya kurang 2-3 tahun lagi. Sekarang udah jalani 6. Vonis 18 tahun. Harapan saya terbesar kepada Lapas Porong tentunya yang tempat saya bekerja untuk kepengurusan pembebasan bersyarat, saya dapat remisi yang seharusnya saya dapatkan, itu bisa dipermudah, bisa dibantu, itu saja. Indra dan para napi pekerja lainnya tak ingin larut dalam penyesalan masa silam. Mereka ingin menegaskan, menjadi kriminal bukanlah profesi. Nesya Megawati, Porong, Sidoarjo.